Gak di situ ya Ina. Siapa yang membuka? Oh, Pak Tony. Pak Tony udah lama. Kemarin bolos. Ya jadi sekarang pakai aturan Pak. Rule-nya kalau kemarin bolos, sekarang harus buka. Atau monggo Pak Tony. Oke, baiklah. Saya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pada malam hari ini, marilah kita mengikuti kajian bersama untuk permasalahan penyakit hati. Kalau nggak salah, pada malam ini kita akan membahas masalah ujub ya. Ya. Untuk Tertabur. Jup, untuk jup. malam hari ini kita pesan kepada rekan kita Saudara Yanto untuk memimpin atau memandu kajian tentang penyakit hati ini. Semoga apa-apa yang disajikan atau disampaikan itu bermanfaat bagi kita dan mendapat keberkahan bagi kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Silahkan Mas Yanto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang manggil Yanto itu keluarga saya cuman. Kalau temen itu Yulianto. Ya, Yanto. Ibu saya terutama, Yanto. Oke, kali ini kita sebentar share dulu ya. Jadi kan ada 25 ya. Sekarang yang ke 3 dan 4. ya, yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, ujub kagum diri, yaitu bangga dengan diri sendiri lah, bangga. Yaitu merasa hebat segala macam. Obatnya ingat karya itu dari Allah, semua dari Allah kan. Terus saya tambahin nih kemarin saya kirim juga ya. Jadi dari segi pintu masuknya. Jadi kalau eh, guru-guru itu kan ngajarin hati itu kayak kita itu hati itu kan luas sekali ya, luas dan dalam. Itu kayak kita itu menjaga kota gitu. Kalau zaman dulu itu kan kota gitu. Kota itu kan gede gitu ya. Karena ada pintu-pintu gerbang masuk itu ada pasukan-pasukan yang tentara-tentara yang menjaga gitu kan. Hati juga gitu. Kita harus awas dari mana masuknya apa godaan-godaan itu. Ya, ini udah saya kirimin ada 25 yang detail ya. Kalau ria kita tahu ria, ya, ria mata dari mata. Jadi jaga mata kita atau kita juga menjaga mata kita, hati kita. Kemudian kalau sum'ah dari sama dari telinga. Kalau ujub ini dari hati sendiri. Jadi merasa lebih baik. Ya, dah. Kemudian sebelum ngaji selalu kita nggak mau dikatakan apa? Juha, Kedelai. jelek. Jadi baca dulu. Siapa mau membaca nih? Pak Tony baca coba. Pak Tony kan masih sekelas sama Ibet toh? Masih 40, sekelas, 41. ya toh? Udah jago dong. Ya, Bani. Monggo. Ya, setelah murid IBET tapi ini apa tuh salah terus. Nggak apa-apa. Lu kalau kalau udah nggak salah ya nggak usah belajar kan. Kalau masih belajar ya jadi murid. Coba sekarang mulai dari Oke, apa yang saya baca apa itu? Yang mana nih ini dari ayat? 3940. 40, 41. 40 Oke, 41 ya. Oke. Iya Bani itu. Hmm, Ya, 40 Bani. 4 ya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabu Bukan. biayat. Ya, Bani. Ya Bani. Oh ya, Bani. oke.
Ini empat. Ya Bani Israel Kuru ni'mati allati an'amtu alaikum an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi upi ba ah, allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi upi bi ahdikum upi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Oke, good. Wah, Ya, sudah satu ya. satu aja. Jadi benar tadi empat kan. Ya Bani, ya Bani Isra, ro-nya itu ro tebel. Isra, ro, ya dah. Bukan ada kan ro yang Ya, roh, ya roh. ini ro yang tipisnya. Ro ilad lad ladkuru dua ini ni'am ni' ni'matiyallati empat lagi an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ayat Ah, di harus dibedakan dengan ha yang alhamdulillah. Kalau ini ah ah dalam di Lain. huda ufi bi ahdikum wa ya farhabun wa tak baca dulu ya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bihi wa sorry wala Ah, taru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Oke, siapa? Saukat. Mana Saukat? Ya, oke. Wa aminu. A'udzu billahi minasy syaithanir oh, internetnya tuh. rajim. Wa aminu. Aduh, Iman. udah denger ya? Putus-putus kenapa ya? Wa Sinyal, iya. sinyalnya lemah. Hmm. Sinyalnya lemah. Atau yang sinyal kuat dulu deh, nggak apa-apa. Ini Ya saya deh. memang Siapa beberapa hari Yoyon? ini kacau nih. Yoyon. Ayo, bentar. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anjaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal wa la takunu awwal kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila Iya. wa Betul. iyaya fattakun. Oke, good. Ya, perhatiin ya kalau ada ini namanya apa? Mat tabi'in, ya, mat asli. Jadi kayak ini harus dua nih kalau ada ini. Ya, kafirin bi. Ya dah. Walah dua. Tapi yang lima tadi udah benar. Cuman di sini tadi Yoyon kafirin. Jadi harusnya kafirin bi. Gitu ya. Oke. Satu lagi. Wala talbisul haqqa bil batil. Ini dua kan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke, siapa ini? Mustari, monggo.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisu wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Oke, sekarang khusus untuk ka sama ta itu hams. Jadi tak kayak pecah dikit, bukan tak tumbuh tapi tak tak. Jadi ada Tak, pecah dikit ya. Itu gunanya untuk membedakan ya kayak qaf, terus ada kalam mu'aminin itu kan. Jadi ada banyak untuk hamzah mati segala macam. Jadi ini bacanya tak tak tumul tak, tak tumul. Ya, untuk apa kaf yang di akhir juga gitu. Hams agak pecah gitu. Tak. Yaitu tak, ya Oh, aturan-aturan lamun. aturan-aturan tajwid itu sebenarnya untuk kalau zaman dulu kan orang nggak ada tulisan ya. Gitu. Kalau ngomong nggak bener kan nggak baca jadi salah ngerti nanti. Ya kalau kita ngelihat ini oh ini tak menutupi gitu kan menutupi. Tapi kalau bacanya nggak tak temun orang orang Arab nggak tahu kamu ngomong apa gitu. Kalau ini jelas ini jadi menutupi hati gitu kan menutupi hati. Oke. Sekarang translationnya ya. Eh Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Selalu kalau di Quran itu kan Bani Israel itu kayak dipuji-puji itu kan. Ya. Tahu nggak Bani Israel itu siapa? iya, iya, iya. Bani Israel itu siapa? Musa, ininya Musa. Ya Nabi Musa. Punya? Bukan. Bani itu apa? Bani itu Bani. Itu Oh, anak pianak gitu kan. Keturunan. Bani itu keturunan. Keturunan siapa? Israel itu siapa? Israel itu siapa? umatnya Nabi Malaikat. Musa. Bukan. Bukan. Nabi Ishak, Bukan. keturunan Nabi Ishak. Bukan. Oh, Israel itu siapa? Israel itu nama nama nabi. 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 Siapa? Ana tahu nggak Ana? Ana biasanya tahu. Nabi Yakub, Yakub. Yakub ya, Yakub. Yakub tuh punya anak 12 kan? Dari dua ibu. Yang 10 dari ibu pertama, yang kedua dari ibu kedua. Yang kedua itu anaknya itu Yusuf sama Yusuf dan Benjamin. Benyamin ya. Dan Benyamin tuh yang paling kecil kan. Yusuf dan Benyamin. Yang ganteng-ganteng itu. Karena ibunya ganteng. Tapi yang 10 ini yang diceritakan jahat-jahat ya. Jahat kali itu yang 10. Yang Ya, masukkan ke sumur. ya, sampai sekarang kan keturunan yang 12 itu yang ya, kan ada juga cerita Nabi Musa ngetuk. Kan pengikutnya Nabi Musa itu kan keturunannya itu anak yang 12 itu. Mereka bikin 12 suku kan. Jadi waktu Nabi Musa mukul hajar, mukul apa? Mukul batu kan mereka minta air ya. Nabi Musa mukul batu keluar airnya itu 12 mata mata air. Dan mereka tahu semua bagian-bagiannya ini punya siapa gitu. Gitu. Dan di Quran itu disebut memang Bani Israel itu kan ujungnya siapa? Ujungnya Bani Israel itu siapa? Kan dari Yakub ya. Di atas-atasnya ada Ibrahim dah. Tapi Ibrahim itu kan punya dua anak kan. Ishak sama Ismail. Ismail. Kalau Ishak tuh memang dijanjikan Allah dia turunannya tuh nabi-nabi semua. Jadi Ishak itu semua turunannya dari nabi. Terakhir Yesus. Tapi Allah tuh adil. Kalau Ismail tuh dia nggak ada, cuman jadi orang yang baik, yang apa namanya kepala yang baik, kepala suku yang baik. Tapi ditutup dengan Rasulullah SAW. Jadi yang Ishak itu semua nabi-nabi, tapi nggak menutup si Ismail itu apa namanya nggak ada langsung penutup Rasulullah SAW gitu. Dan apa namanya
kalau baca Bible ya, mereka tuh nggak ngakuin Ismail. Jadi dianggap Nabi Ibrahim tuh punya anak satu. Makanya cerita mereka yang Nabi Ibrahim membelah itu bukan Ismail yang dibelah, tapi Ishak. Tahu nggak itu? Ya tahu? Wah, nggak tahu. Ah, nggak tahu. Ya itu ceritanya gitu. Eh, tapi Nggak tahu. nanti kenapa? Apakah ya jadi eh, Kan ceritanya bukan Ismail ya. iya yang kita kan apa taunya itu yang di di disembelih kan Ismail kan yang dikorbankan. Tapi kalau di Bible Bible tuh karena dia nggak ngakuin Ismail, jadi ngomongnya Hmm. Ibrahim itu Hmm. cuman punya anak satu Ishak, yaitu yang disembelih. Tapi kalau dilihat dari isinya apa yang mereka tulis di Bible itu kelihatan ngawur. Nanti minggu depan tak bukain, tak ceritain. Jadi ngawurnya itu ceritanya di situ tuh kelihatan di situ. Tapi gitu mereka nggak ngakuin. Makanya disebut di Quran itu disebutkan bagian. Bagian tuh jealous. Sebenarnya mereka tahu kalau Islam benar segala macam, tapi mereka jealous terus mereka ngubah bukunya itu. Makanya disebutkan di sini kan Bani Israel itu juga tukang rubah buku. Makanya di, disebutkan di sini wala talbisul haqqa. Jangan mencampur adukan atau merubah-rubah yang batil dan kamu menutupin yang hak. Wa antum ta'lamun dan kamu tahu. Jadi intinya orang-orang orang Nasrani dan orang Yahudi, orang bangsa Bani Israel itu dia suka-suka ngerubah apa namanya buku Taurat, Injil untuk keuntungan mereka. Dan yang merubah itu sebenarnya satu dua orang ya jadi Robi-Robinya mereka. Apa namanya pemimpin-pemimpinnya aja. Tapi kalau di dalam agama itu walaupun yang ngerjain satu orang, tapi kalau kamu ngikutin kamu kena gitu ya dah. Jadi semua nanti yang ngikutin yang salah itu kena semua begitu. Coba ini jadi ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat Bani Israel apa namanya nikmat Allah kepadamu. Sebenarnya ini juga sindiran kepada kita. Kalau ini kan waktu Bani Israel itu kan zamannya Nabi Musa ya, yang jaya-jayanya di sini. Kalau kita itu sebenarnya sekarang itu posisinya kayak Bani Israel zaman zaman Rasulullah. Artinya kita itu sebenarnya kaum yang diberi nikmat Allah yang luar biasa dengan keislaman ya. Dan diangkat derajatnya sebenarnya kita itu. Yaitu sebenarnya Islam itu kalau dilihat dari segala sudut itu jauh di atas dari apa standar culture standar standar apa namanya way of life di dunia ini. Jadi kita itu kayak yang diceritakan kayak kayak Bani Israel yang diberi nikmat segala macam. Tapi dari Bani Israel juga diceritakan di sini bahwa suka melanggar janji. Ya toh? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya yang farfakun. Jadi diceritakan di sini bahwa hmm, apa namanya kaum Bani Israel itu dia suka melanggar janji. Makanya selalu banyak dinasihati wa aminu ya, kamu beriman pada buku yang diturunkan gitu. Zaman dulu tuh kan Taurat tuh banyak sekali diubah-ubah. Ya, oke. Ada pertanyaan di sini? Tanya Mas Yul, Oh. yang apa disebutkan di ayat ini kan penuhilah janjimu kepadaku kan ya, Mhm. eh, hanya kepada Bani Israel saja atau umat manusia. Terus Nah, yang kedua, janji ini apa namanya itu diikrarkan itu pada saat apa ya? Pada saat dia lahir, belum lahir, katakanlah kalau umat manusia begitu ya. Atau ada janji sendiri begitu, seperti transaksional lah katakanlah begitu,
berjanji terus kemudian dia melanggar. Nah, sehingga apa namanya diingatkan. Nah, atau gitu gimana? Saya nggak Oke. tahu. Tadi kan saya kasih tahu bahwa cerita Bani Israel waktu Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu kan umat Islam belum terbentuk ya. Ya toh? Jadi Quran mengambil contoh orang-orang dahulu, Bani Israel. Jadi ini diceritakan Bani Israel yang pada waktu Nabi Musa. Ngerti nggak? Kan itu kan ceritanya udah komplit. Ya toh? Di mana Bani Israel itu diberi nikmat Allah, diberi apa, dan ada covenant, ada janji-janji, ya toh? Maksudnya di dalam Taurat itu. Tapi mereka banyak melanggar. Jadi sebenarnya itu untuk contoh bagi kita, bagi umat Islam yang akan datang bahwa jangan kayak Bani Israel itu. Makanya dan kita tuh kan banyak dikasih covenant Allah ya. Maksudnya di Quran itu banyak sekali covenant itu apa? Aturan-aturan, janji-janji segala macam. Jadi dan di Bani Israel itu eh, masalahnya dari sejarah dia banyak melanggar. Banyak melanggar sehingga babak belur kan. Ada yang sampai apa namanya harus harus apa merak apa harus 40 tahun tuh lah yang kalau Yom Kippur tahu Yom Kippur nggak tahu ya orang-orang Israel orang-orang Yahudi itu dia merayakan bukan merayakan ya pokoknya ada hari namanya Yom Kippur karena waktu itu saking jengkelnya Nabi Musa ya karena apa apa kaum Bani Israel itu akhirnya minta dihukum dan mereka dihukum tidak boleh masuk ke kota. Jadi ke hutan-hutan kayak ini selama 40 tahun. Ya, nama Yom Kippur itu. Jadi diceritakan di sini Bani Israel itu sebagai gambaran umat Islam yang nantinya akan seperti Bani Israel itu. Sekarang ini kita ini kayak Bani Israel. Dalam arti bahwa kita itu umat yang diunggulkan Allah. Bukan karena kita, tapi karena kita diberi nikmat, diberi huda, ahdi, di covenant segala macam dari lewat Quran. Sehingga kita itu sebenarnya derajat kita itu tinggi sekali. Ya, tapi Karena hati-hati, jangan belajar dari Bani Israel yang ditinggikan tapi jadi lupa. Jadi akhirnya ada nyembah nyembah apa namanya? Nyembah Baqarah, nyembah. Jadi ngubah-ngubah buku. Jangan kayak gitu. Ceritanya gimana? Gimana? ya Yohan. artinya di situ kan dilanjutkan aku penuhi juga janjiku pada kalian kan begitu dan hanya engkau akan kembali kepadaku. Artinya kalau Anda tidak melanggar janji maka saya akan penuhi janjinya. Atau itu yang dimaksud dengan Ya. kalau umat manusia secara keseluruhan apakah itu yang dimaksud dengan kalau Anda taat padaku yaitu nanti akan mendapatkan surga jadi nikmat. Ya. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud? Ya, kalau lihat di surat yang puasa itu ya. Kan terakhir ditutup Allah dengan apa namanya? Uji budak watadai dadaan. Ya dah. Eh, Silahkan yang mau berdoa kepadaku, aku akan menjabahi ya. Tapi syaratnya fastajibuli wa nu'minu bi. Ya dah. Tapi harus eh, harus menjawab eh, perintahku. Ya maksudnya ahdi. Kewajiban. Ya, ya. Makanya kan berdoalah kamu kepadaku sesungguhnya aku ini qorib gitu eh, kan sebutkan apa namanya kalau ada yang nanya Pak tentang aku ini qorib aku tuh dekat uji da'wata da'i dadaan aku akan menjabahi menjawab atau apa namanya Mengabulkan. ya, mengabulkan Memenuhi. tapi ditambah ada dua syarat fastajib apa tapi juga kamu harus menjawab perintahku menjawab ahdi-ahdi itu apa namanya covenant atau janji-janji dan kemudian wa nu'minu wa yu'minu bi kamu harus juga beriman padaku
Ya dah. Jadi itu. Kalau kita baca Quran itu sebenarnya banyak sekali covenant-covenant atau janji-janji yang kita harus fulfill sebagai sebagai apa namanya umat Islam. Coba saya tunjukin ya. Ada waktu kalau minggu lalu kita kan ngomong masuk surga itu syaratnya apa? Yayan bacakan apa? Surat Ankabut itu kan harus kalau kita ngaku iman, ada ahasibanasu ayyutraku ayakulu amanu wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau kamu beriman, mengaku beriman, kamu tidak akan di apa dicoba? Payak lamanalahul ladina amanu. Jadi Allah itu juga mencoba orang-orang sebelum kamu, ya dah, Memberi ujian gitu ya. memberi ujian supaya Hmm. fayak amanahul ladina amanu wa ya alamanas kadibin. Jadi supaya ada bedanya orang yang benar-benar iman dan orang yang kadib. Ya, tapi di sini yang ini di 142 ini Bohong. ya yang enggak yang apa mengaku beriman tapi enggak beriman. Di sini dijelaskan lebih dalam lagi apa yang tes tadi itu. Ini am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamal sabirin. Jadi sebenarnya apakah kamu ngira bahwa kamu akan masuk jannah padahal belum terbukti ya, maksudnya siapa yang berjihad di antara kamu dan yang sabar. Jadi ada dua syarat nih. Ya, sabar kita tahu, tapi jihad nih yang susah, ya. Padahal jihad ini kalau dilihat di sini, ini adalah syarat masuk surga. Ya ta? Tadkhulul jannah. Ya ta? Apa syaratnya masuk surga itu dua di sini. Jahadu, jihad, dan sabar. Sabar gampang lah ya. Jihad ini yang susah nih. Sekarang siapa tahu definisi jihad itu apa? Apa pertanyaan begini? Waktu Rasulullah SAW kembali dari uh, Perang Badar. Perang Badar itu luar biasa ya. Karena pertama kan. Yang kedua, umat Islam waktu itu sedikit, cuma 300 yang bisa berangkat perang. Senjatanya paling celurit apa-apa segala macam yang sederhana. Sedang musuhnya itu 1000 yang pakai kuda, yang lengkap segala macam. Jadi berat sekali waktu ya toh, akhirnya menang kan. Tapi setelah dari perang yang luar biasa itu, banyak korban juga. Rasulullah tahu apa di hadis itu apa? Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Bayangkan, padahal udah babak belur kayak gitu, sampai sampai apa namanya sahabatnya pada kaget semua kan. Mau ada perang apa lagi Rasulullah gitu? Karena dari apa perang Badar yang luar biasa itu kan. Ya, jawaban Rasulullah apa? Hah? Jihad terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok jihad terhadap hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada padahal kalau perang tuh coba pernah perang nggak? Belum pernah kan kita? Kita belum pernah. Perang-perangan. Hah? Perang-perangan. Ya, kita perang bener kan belum pernah ya? Belum pernah kan nggak ada yang ya tah? Siapa yang pernah perang bener bawa senjata ke ini? Belum pernah tah? Nggak ada tah? Orang penyerang sepak bola aja. Ya, coba sekarang kalau kenapa? Pertanyaan adalah kenapa kok Rasulullah SAW ngomong begitu? Ada yang tahu? Melawan diri sendiri itu susah. Kenapa? Sekarang susah, memang susah Itu sih kan melawan ego. melawan ego satu. Terus Musuhnya iblis. musuhnya, ya Ya, godaan iblisnya. Yang musuhnya dari apa? depan, dari belakang, dari kanan, Oke, dari kiri. Nah, itu kan aha. tidak gampang. Secara halus maupun secara kasar.
Oke. Kalau tadi jihad perang itu musuhnya jelas kan ya, manusia kelihatan gitu Hmm, kan. hmm, Kalau hmm. ini musuhnya ego nggak kelihatan, terus internal lah ya, musuhnya di dalam hati ini kan, di nafs gitu kan. Ya, Terus jadi apa lagi? penyakit hati. Terus apa lagi? Ya, Ayo nih, karena melawan diri, ya karena melawan diri sendiri ya nggak mau kalah dong. ya maksudnya Harus menang. musuhnya musuhnya internal di dalam diri kita sendiri. Artinya hawa nafsu itu yang dia omong yang diomongin anak itu hawa nafsu. Jadi um, musuh kayak penyakit hati ini kan musuh itu ya. Apalagi masa ITB ini ayo kan gimana ITB ini ayo cuman satu itu baru musuh tadi kan. Kenapa lagi? Ayo kenapa? Oke. Tak tambahin ya. Apa? Kalau perang itu kan jelas ya 1, 2, 3 hari. Ya kalau kalau Gaza sampai 2 tahun ya. Tapi kalau biasanya kalau perang zaman dulu itu kan terbatas waktunya. Nggak tahu kalau Badar perang Badar itu sehari ya. Itu terbatas waktu. Tapi kalau kalau melawan hawa nafsu, jihad melawan Umur hawa hidup, umur itu hidup. berlangsung seumur hidup, benar. Makanya berat dan yang ngeri apa? Kalau kita kalah di perang perang fisik, kalah atau menang masuk surga. Ya ta? Kalah dia jadi martir, jadi apa namanya? Hmm, Ada. mati mati syahid kan ya. Menang menang karena membela agama masuk surga. Tapi kalau melawan hawa nafsu, kalau kalah masuk neraka loh. Ngerti nggak? Jadi risikonya lebih gede. Ya ta? Itu apalagi ya jadi kalau kalau dari risiko itu perang itu kehilangan nyawa atau harta ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau ini kehilangan iman dan kendali diri dan itu artinya apa? Masuk neraka itu lebih luar biasa. Ya, tapi diberi kesempatan sama Allah untuk selalu apa istighfar, Nah, begitu melakukan suatu kesalahan terkait dengan nafsu, bila mana istighfar atau minta ampun pada Allah, pasti Allah mengampuni nah, sampai sebelum kita dicabut nyawanya masih mengampuni. Nah, iya. itu kelebihannya. Ya itu kan Hmm. kita sekarang fokus ke risikonya dulu, ke jihadnya sendiri. Itu kan udah obatnya lah ya. Hmm. Sebab ini tujuan saya sebenarnya untuk memahami begitu pentingnya memahami dan menguasai penyakit hati ini. Karena tadi kan disebutkan tadi bahwa tidak akan masuk surga orang yang tidak berjihad. Artinya apakah kamu ngira kamu masuk surga sebelum padahal kamu belum berjihad? Ini ya. Sekarang kalau saya tanya, semua ini kan udah yakin masuk surga ya, kita semua ini. Tapi kalau disuruh buktikan apa kita pernah berjihad? Dan itu nanti harus dibuktikan di akhirat kan. Berani nggak? Aku udah berjihad ini itu. Padahal harus tuh. Makanya saya bilang, saya buka dari ini artinya bahwa Rasulullah SAW sendiri bilang bahwa jihad yang besar itu melawan hawa nafsu. Artinya topik kita soal penyakit hati ini sebenarnya luar biasa pentingnya karena ini adalah ilmu untuk berjihad, ilmu untuk melakukan jihad yang di depan mata kita, yang insya Allah akan menjadi modal kita nanti untuk apa mempertahankan diri kita bahwa kita berhak masuk surga. Ya kalau enggak coba apa? Coba Pak Tony ya, Hmm. sebutkan di dalam hidup ini yang sudah 67 tahun pernah jihad apa coba? Ya kan nggak bisa konkret kan, tangible nggak bisa kan? Jihad memang bisa dari harta dan jiwa ya. Tapi kita nggak pernah perang, nggak pernah ini. Jadi satu-satunya yang kita bisa andalkan itu melawan hawa nafsu, artinya benar-benar memahami penyakit hati ini sehingga kita ada ilmu untuk
berjihad yang lebih besar yang nanti akan menjadi modal kita di akhirat. Coba tambah lagi sekarang, kenapa itu jihad melawan hawa nafsu besar? Coba ada lagi. Tadi kan udah musuh, durasinya, risikonya. Sekarang apa lagi? Ya, tak? Ya, Hmm? eh, jihad kalau orang mengartikan dengan skop yang lebih sempit adalah berperang, maka Allah tidak akan menjanjikan ampunan yang seperti Yuja katakan. Gitu. Artinya apa? Dengan ampunan yang diberikan kepada makhluk manusia, itu Allah udah tahu bahwa manusia ini akan susah berjihad terhadap diri sendiri, gitu. Sehingga akan baik Hmm. disadari maupun tidak disadari, tapi Allah memberikan, oke, mintalah ampunan selama nyawa ini masih ada. Artinya memang manusia ini selalu kalah dalam berjihad terhadap diri sendiri, bukan selalu kalah. Berat lah. Musuhnya berat, ya, ya. Ya memang begitu. Itu adalah ya jalan keluarnya. Tapi jadi satu lagi ya, kalau perang itu kan dari segi pengawasan ya, itu kan disaksikan orang lain ya. Tapi kalau jihad melawan diri sendiri itu nggak ada yang lihat kan, hanya Allah yang nggak tahu. Jadi itu beratnya. Jadi nggak, kalau perang itu kan bisa dilihat orang ya, wah, kita. Tapi kalau perang melawan diri sendiri kan kita nggak ada gerakan gitu ya. Menahan nafsu itu hanya Allah yang, jadi apa namanya, nggak gampang juga. Dan tujuan akhirnya tuh, kalau jihad perang itu menegakkan keadilan dan melindungi bangsanya gitu kan atau mana. Tapi kalau tujuan akhir dari jihad melawan nafsu itu mensucikan hati, mencapai ridha Allah. Itu makanya digambarkan Rasulullah SAW itu jihad yang besar itu justru melawan hawa nafsu. Dan itu penting sekali. Jadi Allah, coba lihat, Allah itu bikin kita itu masuk surga itu sebenarnya gampang. Kalau agama, ada agama Islam tuh kamu nggak bisa masuk surga selain kamu harus jihad perang. Bayangkan, harus perang begitu. Kan susah, kita harus cari musuh gitu. Tapi ini enggak, diberi gampang Allah, dikasih musuh diri sendiri, penyakit 25 itu untuk diperangi. Dan itu insya Allah akan menjadi modal kita nanti di akhirat, bahwa saya sudah berjihad. Tapi dengan konotasi itu artinya bahwa kita harus serius dalam memerangi tadi apa? Ria, sum'ah, ujub, ya, takabur, segala macam. Yang nanti insya Allah kita bisa selesaikan gitu. Maksud saya, jadi coba lebih fokus lagi ke penyakit hati ini ya. Oke, sekarang Yul, ya, Yul, monggo. itu jihad itu melawan hawa nafsu sulit karena jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad untuk menjauhi kesenangan. Karena hawa nafsu itu kan banyak menuju kesenangan. Mhm. Jadi karena dia harus menghindari kesenangan, maka sulit melawannya itu. Kalau menurut Ya, saya gitu. ya. Ya, sekarang kalau ini Imam Maulid ini, dia karena dia pinter ya, dia bisa menjabarkan itu, menjabarkan yang melawan apa itu di sini nih, yang 25 ini loh. Ada menahan marah, menghindari benci, dendam, kikir, tamak, segala macam. Ini nanti kita ngerti nggak? Kalau kita kan sekarang nebak-nebak nih, apa ini? Kita tuh jihad kepada apa? Tapi semua ulama itu sepakat bahwa yang ditulis Imam Maulid ini luar biasa, udah lengkap sekali. Jadi kalau kita ikuti nanti kita bisa tahu ini harapan palsu, tertipu diri, putus asa itu termasuk yang harus kita lawan nih. Mengejek agama, munafik, apalagi malas ibadah, lalai, ya toh? Semua udah ada di sini yang disebut Pak Tony tadi, ada di sebagian di sini, gitu. Oke, jadi saya ingatkan aja lagi supaya lebih lebih fokus lagi dalam memahami penyakit ini, penyakit yang 25 ini. Oke,
Sekarang dari ujub ini ya, itu pintunya dari hati. Itu lebih susah lagi nih, ya toh. Mata, telinga gitu. Tapi kalau hati itu hati sendiri yang diserang itu. Sekarang ini detailnya ini nih. Oke, ada yang mau ini. Jadi penyakit hati ujub itu dari berkata-kata ajab, ajib, ajib, ujub, hebat, gitu nggak? Kan kita bilang ajib, gitu. Hebat itu. Jadi merasa dirinya itu hebat, itu dikagumi. Kita lihat kan di dari berita-berita dari ini orang Hmm. orang yang merasa hebat itu siapa? Itu penyakit hati itu. Dan kalau dia nggak memperangi, dari dia nggak memperangi, dia nggak jihad, nggak bisa masuk surga tuh. Orang yang punya penyakit hati itu nggak bisa masuk surga. Ngerti nggak? Kalau dari Imam Maulid itu 25, dari 25 itu salah satu kita punya penyakit itu kita nggak bisa masuk surga loh. Ya, Masuk ilmu juga ya, Mas. Kita mempunyai ilmu, kita mempunyai kedudukan kan gitu kan ya. iya. Bangga, bangga terhadap ilmunya Kalau sendiri ilmunya, berarti ya. masuk ya. Makanya coba kalau diresapi begini ya, saya waktu belajar ini susah sekali loh. Kita luput dari 25 itu susah sekali loh. Makanya tiap hari itu kita itu harus fokus nih dari 25 itu. Jadi saya harapkan kita tuh cuman nggak hanya ngaji cuman lewat gitu aja, udah selesai. Ini benar-benar harus dipraktekkan ya karena dari ujub ini ya, ujub adalah menganggap besar amal diri sendiri dan melupakan bahwa itu adalah nikmat. Jadi nanti kan obatnya adalah selalu kita itu apa memahami dan mengingat apa ya bahwa semuanya dari Allah kayak yang saya gambarkan ya. Dan dia di surat Al-Mulk tuh yang nomor 19 tuh ya. Awala yaro awala yaro ila toiri fauqahum sofati wa yakbidna ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli asaim basyir. Jadi disebutkan kan apa kamu nggak ngelihat burung yang terbang yang mengepakkan sayap. Mereka bisa terbang karena Allah yang ma yumsikuhunna ila. Jadi artinya kalau kita berhasil sesuatu, kita mencapai sesuatu, kita bisa sesuatu, itu ma yumsikuhunna ila rahman. Tidak ada, tidak itu tidak akan bisa kecuali Allah yang apa yumsikuhuna yang membuat kamu Ikut sukses. campur gitu ya. Ya, yang bukan hanya ikut campur, yang membuat kamu Yang sukses. ya. Ya. Jadi kita itu kayak digambarkan kayak burung, kita itu cuma bisa ngepakkan dan mengembangkan apa burung. Burung itu cuma begini-begini aja, tapi dia bisa dibikin terbang Allah. Manusia juga begitu. Sebenarnya apa sih yang kita kerjakan? Belajar, baca ini aja itu ini. Tahu-tahu ya promosi apa ini dapat kerjaan segala macam. Itu semua diatur Allah. Ya ta? Kemudian setelah berhasil, wah jadi kemaki itu, jadi sombong itu. Apa? Dia lupa bahwa itu. Dan juga kalau dari segi usaha itu kan Rasulullah SAW waktu ditanya, Rasul ini zakatnya gimana ini harus beri mana? Rasul bagikan jadi 40 kan. Zaman dulu kan kayak panen gitu ya, dibagi 40. Ini seper satu bagian ini dikasih ke fakir miskin. Artinya apa? Itu zakat itu juga memberi pelajaran bahwa apa yang kita capai itu selalu ada faktor unsur dari bantuan manusia. Coba sekarang kasih satu aja contoh yang yang kita bisa sendiri gitu. Tanpa bantuan orang nggak bisa kan. Sarapan aja, sarapan pagi. Itu aja banyak sekali orang yang involve, yang support supaya kita bisa makan. Kayak kita goreng telur. Emangnya kita bikin telur sendiri nggak kan? Ada orang yang beternak di sana yang kita beli gitu. Ya dah. Terus kemudian ada yang minyak segala macam sekarang. Jadi semua yang kita kerjakan itu sebenarnya kita tergantung dari Allah dan dari manusia. Dan kemudian setelah sukses kita jadi menganggap hebat. Itu bodoh sekali sebenarnya. Ngerti nggak? Jadi kalau kita memahami seperti ini bahwa apa
kagum, ujub itu sebenarnya kelakuan orang-orang bodoh. Ya, kita yang berakal nih orang yang makanya kan Allah tuh selalu memuji ulul albab. Tahu ulul albab? Pemikir, orang yang suka mikir, suka merenung gitu. Orang yang suka merenung itu nggak akan sombong, nggak akan ujub, nggak akan. Karena dia tahu persis hakikatnya apa yang dia kerjakan, apa hasilnya, siapa dia, segala macam. Begitu. Ya, mengapa ujub itu berbahaya? Karena amal yang iya banget tidak akan diterima jika tanpa niat ikhlas. Ya, dia kelebihan yang ia miliki bukan hasil usaha semata, karena jadi kita harus fokus bahwa semua yang kita kerjakan, yang kita capai itu karena Allah mengizinkan. Full stop. Apapun hebatnya kita, kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan nyampe. Ya, kita sudah berumur segini ini pasti tahu lah, kembali ke pengalaman sebelumnya. Ya, kalau saya cerita ke diri saya sendiri itu ingat, oh kenapa dulu saya gagal ini, karena itu semua dikehendaki Allah. Begitu. Jadi tiga hal yang membinasakan itu pikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, rasa kagum seseorang terhadap diri sendiri. Ini Rasulullah merangkum pokok-pokok penyakit hati. Sampai di sini ada yang bertanya, kayaknya Pak Tony udah siap mau tanya. Enggak. Hmm. Ya, pas dulu, pas dulu. Mhm. Jadi jihad itu termasuk melawan penyakit hati. Itu justru jihad yang besar ya. Jadi kalau kalau kita mau perang itu kan kita mempelajari bagaimana musuh ini pakai pistol gimana. Ini sebenarnya seperti seperti itu. Apa namanya, kita lagi berdiskusi bagaimana nanti masuk ke medan perang. Ya dah, strateginya gimana. Ini kita lagi belajar itu. Begitu selesai ngaji, ini kita masuk ke medan perjuangan melawan hawa nafsu, menawan penyakit hati. Nah, ini, Ya, ya, boleh tanya ya. enggak. Gambar saya Yoyon ya. Ya. Hmm, enggak ya. Iya, agak balik lagi sedikit tentang jihad ya. Mhm, mhm, Eh, eh, saya coba lihat di YouTube gitu, di YouTube, sorry, di Google. Ya, saya saya lihat di Al-Quran ya, di Al-Quran itu saya coba mhm, lihat di Al-Quran itu eh, eh, jihad dan melawan hawa nafsu itu artinya melawan hawa nafsu itu bukan jihad sebetulnya, tapi disetarakan gitu ya. Jadi karena eh, hampir statement eh, beberapa statement di Al-Quran itu jihad itu mhm, adalah apa fisabilillah di amwalikum wa anfusikum. Jadi mhm, mhm, lebih kita berjihad tuh jadi dia dengan eh, harta dan jiwa gitu ya. mhm, Jadi harta dan jiwa dan mhm, ini eh, jadi hanya disetarakan. Jadi tidak jadi jadi bukan jihad lah, melawan hawa nafsu itu bukan jihad tetapi disetarakan. Memang eh, di sini kalau di Google saya lihat ada yang mengatakan bahwa hadis itu sangat lemah tentang jihad paling besar itu melawan hawa nafsu itu. Saya nggak tahu ininya tapi relatif seperti itu. Eh, Gimana tuh menurut Yanto? oke, oke. Di apa namanya? Makanya tadi kan dijabarkan ya, dijabarkan dari aspek-aspeknya, ta. Kalau Hmm. kalau orang berdebat, oh jihad melawan hawa nafsu itu Rasulullah sendiri kan sebenarnya apa namanya, yang diuraikan oleh Baihaqi dan di kitab Al-Baghdad tuh ya, kita telah kembali dari jihad kecil
menuju perang. Itu kalau ulama-ulama itu dilihat dari logikanya, dari aspek-aspeknya itu kelihatan sekali secara logika bahwa jihad melawan hawa nafsu itu dibandingkan dengan jihad yang perang gitu ya. Itu jauh lebih besar kan. Tadi kan kita udah bahas itu. Ya. Eh, sebenarnya bahayanya Mbah Google ini ya. Karena Google itu kan semua pendapat ada kan. Pendapat kanan, kiri, atas, bawah itu ada kan. Jadi kalau pas kita klik mana yang ini akhirnya nggak jelas ya. Ya. Hati-hati ya dalam apa namanya. Kita tadi udah panjang lebar membahas bagaimana kenapa jihad melawan hawa nafsu itu besar. Ya, toh? Dari musuh, dari durasi, dari ini. Secara logika kita bisa nerima kan. Konkretnya bahwa jihad perang itu sebenarnya kadarnya, kesulitannya itu lebih kecil daripada jihad melawan perang. Ya, jihad sendiri itu jihad jahada. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh sebenarnya. Jihad itu bukan perang. Jahada itu artinya sungguh-sungguh, seriously. Ya, ta? Ya, ta? Bukan perang itu. Jadi bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh melawan musuh di depan segala macam. Ya, jadi kesimpulannya Yoyon, di Quran memang tidak secara langsung tapi di kayak surat di Asyam ya, ayat 9-10 itu, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Yaitu dasar-dasarnya dari itu. Dan juga sekarang kalau di amhasibatum yang tadi itu ya, kan syaratnya dari masuk surga itu jihad toh. Kan tadi saya tanya kan, kalau jihad di sini adalah perang, ya toh, yang disebut ya, ya lamu ya jahadu. Kalau ini syaratnya adalah perang yang Ayan bilang bahwa jihad itu perang. Jadi sebelum mati kita, kalau mau masuk surga, kita harus mencari medan perang untuk perang supaya masuk surga kan? Ya toh? Jadi itu nggak masuk akal toh. Nggak akan berlaku untuk semua umat kan? Ngerti nggak? Jadi di sini harus saya bilang harus diartikan jihad di sini bukan perang fisik. Ini strive hard, maksudnya berjuang keras. Di ayat lain disebutkan berjuang keras apa? Melawan hawa nafsu. Karena dengan begini berarti semua orang bisa melakukan jihad untuk supaya masuk surga. Coba saya ulangi pernyataan saya. Kalau ini jihad yang Ayon bilang bahwa ini perang jasmani, perang ini yang jadi berarti sedikit sekali orang yang masuk surga. Ngerti nggak? Sedikit sekali. Orang-orang tua kita mungkin yang zaman Belanda itu. Kita enggak, karena enggak ada perang. Bayangkan kalau ini ditafsirkan seperti itu, kayak Mbah Google tadi. Mati kita. Bukan hanya perang, tapi fisabilillah. Ya, Fisabilillah. Kalau fisabilillah itu lain lagi. Fisabilillah itu apa sih? Fisabilillah itu di dalam jalan Allah. Ya semua kalau ngikutin agama, ngikutin aturan Allah itu fisabilillah. Maksudnya di dalam Allah. Ya, jadi maksudnya jihad di sini, jihad fisabilillah itu orang banyak ngomong itu perang bener pakai senjata. Mampus kita kalau itu definisi itu, kita nggak akan pernah bisa masuk surga. Kita nggak akan pernah, karena di sini sebutkan Allah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu. Jadi Allah pengen lihat siapa yang berjihad ini. Kalau kamu memang masuk surga, jangan sekali-sekali jihad ini dihubungkan dengan jihad perang yang seperti itu. Jihad melawan hawa nafsu fisabilillah jadi bisa karena ya di jalan Allah. Bukan melawan hawa nafsu untuk apa, untuk show, enggak. Di jalan Allah, artinya di jalan Allah itu dengan aturan-aturan Allah, ya, dengan tujuan untuk Allah, itu fisabilillah.
Ya, jadi saya bilang Boleh dipotong. Jadi apa enggak. namanya? Saya saya coba melihat lebih apa ya? eh, Apa istilahnya tuh korelasi-korelasinya gitu ya. Mhm. Antara jihad dengan nafsu gitu ya, Mhm. hawa nafsu. Saya coba search di Al-Quran itu antara jihad dan hawa nafsu itu sesuatu yang berjauhan gitu. Artinya eh, di dalam ayat-ayatnya itu tidak ada yang terkorelasi langsung gitu. Jadi Jihad. di situ saya melihat bahwa itu ada sesuatu yang apa ya hintnya itu tidak ada hint bahwa antara kesetaraan antara jihad dengan hawa nafsu itu di dalam Al-Quran itu saya tidak melihat ya karena jadi tidak melihat di situ karena saya coba search beberapa di hawa nafsu itu eh, jauh gitu ya dan Mhm. ini eh, hawa nafsu ini lebih kepada apa namanya jadi saya takutnya begini saya Mhm. takutnya orang itu eh, kan misalnya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi apa namanya? Di situ agak berat gitu ininya tuh. Jadi orang itu yang jihad fisabilillah ya dengan Mhm. harta dan jiwanya itu sangat sangat luar biasa gitu ya. Dan itu justru apa ini yang jarang orang lakukan juga gitu ya. Jadi orang-orang ya udahlah cukup aja kita hawa nafsu aja lah kita tahan gitu. Padahal hawa nafsu itu kan individual ya, individual. Artinya mengekang hawa nafsu pribadi itu relatif eh, tidak komunal ya, tidak tidak efeknya itu tidak besar ya, tidak maksudnya tidak sebesar kalau kita misalnya fisabilillah di amwalikum wa anfusikum gitu itu jihad fisabilillah itu besar sekali ininya gitu ya apa dampaknya itu besar sekali kita misalnya mendirikan sekolah ya mendirikan sekolah apa mendirikan pabrik mendirikan itu dijahit fisabilillah jadi menurut saya ini saya takutnya apa namanya eh, apa namanya eh, menyarukan bahwa kita udahlah kita cukup dengan berjihad fisabilillah dengan menahan hawa nafsu sudah cukup gitu seperti itu. Nah ini Mhm. karena Mhm. tadi saya coba saya Mhm. search gitu ya antara jihad dan Mhm. nafsu itu tidak ada hint di dalam Al-Quran itu yang relatif untuk menyetarakan atau berdekatan seperti itu gitu. Mhm. 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 Saya melihat itu sih. Ya itu Mhm. ya, tidak ada sesuatu yang saya ini tapi kira-kira menurut saya pandangan saya Mhm. eh, jadi menjadi apa namanya agak clear gitu bahwa itu saya takutnya menyederhanakan bahwa jihad Mhm. fisabilillah itu disetarakan dengan yang mudah kita seperti Mhm. itu. Hmm, ya valid sekali apa pandangan Yayan. Jadi Yayan takut kalau wah jadi gampang nih masuk surga nggak usah apa apa sodakoh atau ini bantu bikin itu cuma melawan hawa nafsu sendiri ya dah. Tetapi kalau kita pelajari ya dari 25 itu kalau kita nggak punya penyakit hati itu otomatis kita akan melakukan yang apa Yoyon bilang tadi jihad fisabilillah yaitu kayak ya bergerakkan untuk agama kayak bantu bikin sekolah segala macam itu akan keluar karena nggak ada kalau kita bersih hatinya itu kan nggak ada sifat kikir ya kita selalu apa namanya toleransi segala macam itu akan keluar tapi saya tahu yang di yang dikhawatirkan Yoyon tuh memudahkan gitu kan jadi Mawan Halna sudah cukup gitu ya. Ya, eh, gimana saya Mbak? Begini aja. Eh, kita lihat bahwa
yang disebut jihad ya secara umum itu kan apa? Perjuangan menahan dan mengarahkannya ke kebenaran, yaitu fisabilillah, yaitu terus kalau sekarang ditanya bahwa cukup nggak kita bersih hati, tapi kita nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah sedekah, masuk surga nggak? Ya nggak kan? Ya, ngerti. Tapi banyak sekali di Quran juga disebutkan bahwa hanya orang yang hatinya bersih bisa masuk surga, ya toh? Artinya sebenarnya ini cuma syarat dasarnya, ya toh? Syarat fundamentalnya, basicnya, ya toh? Kemudian kembangan-kembangan lain ada sodako bikin rumah atau ngamalkan ini segala macam itu tambahan-tambahan ya. Ya tapi kalau dasarnya sendiri nggak ada, walaupun ngerjain tadi bikin sekolah, tapi kalau dasarnya rusak ya dengan berangkat dari hati yang rusak, ini percuma semua nih yang kita kerjakan, percuma semua ini. Gitu ya. Jadi kita pilah-pilah deh. Tapi saya tahu kekhawatiran yang tadi valid tuh. Jahadu kemudian orang cuman melawan hawa nafsu. Sebenarnya melawan hawa nafsu atau membersihkan hati itu adalah langkah pertama. Langkah pertama yang harus fundamental. Setelah lulus itu gampang nanti ngerjain yang lain, yang apa namanya, yang kayak apa, ngeluarkan uang atau pakai jiwa raga untuk membela agama ini. Ngerti nggak? Saya waktu itu nulis buku ini ditanya sama imam saya itu, niatmu itu apa? Kalau niatmu untuk membela agama, nulis buku ini, saya support. Dia bilang begitu. Ngerti nggak? Jadi waktu dia bilang niatmu apa, itu dia mempertanyakan hati saya, penyakit hati saya ini. Jadi selalu orang-orang guru-guru saya itu selalu kembali ke hati dulu. Apa ini? Lah kalau sudah ini set benar, baru ngerjain yang lain-lain, ya, nanti. Jadi, tapi ini koreksi juga buat saya juga bahwa eh, jangan sampai bahwa jahadu itu hanya di stroke heart, artinya di untuk hati aja. Itu sebenarnya langkah pertama, ya, ngerti? Apa? Ya, ngerti nggak? Jadi yang kita lihat di sini nih ya. Kalau kita nanti selesai kitab bisa tahu. Kalau kita lulus semua nih 25 ini nggak ada kikir, nggak ada segala macam tamak, itu akan keluar nanti jihad bisa bila yang jadi kayak ngeluarin zakat tuh dengan gampang sodakoh. Tahu nggak? Za, so- apa? Kita ngeluarin zakat tuh kita belum sodakoh. Tahu nggak itu? Kalau kita ngeluarin 2,5%, itu dalam hitungan agama itu kita belum sodakoh loh. Ngerti nggak? Baru kewajiban, baru kewajiban. Baru kewajiban dan itu baru mengembalikan hak orang lain, hak 22,5% itu hak orang lain, hak fakir miskin. Kita belum sodakoh itu. Makanya saya selalu saya kalau ngomong ini untuk dakwah ya, insya Allah saya selalu begitu saya dapat 100 misalkan ya, itu yang 5% itu saya keluarin, yang 2,5 untuk zakat, yang 2,5 untuk sodakoh. Jadi kalau saya dapat 1 juta misalkan ya, itu yang 50 saya keluarin udah. Yang 25 untuk zakat, 20 untuk itu. Dari gross gitu. Walaupun orang ada hitung-hitung dikurangin, tapi kalau saya nggak berani. Makanya saya dari gross dapat 1 miliar ya 50 juta apa untuk sedekah dan zakat gitu. Jadi kalau kita ya bayangkan tidak kikir, tidak pelit, tidak tamak, tidak serakah, itu nanti menjalankan perintah Allah yang apa untuk membantu orang miskin, untuk perang, untuk ini gampang. Kita akan jadi ini kita itu sekarang lagi ngomong fondasinya. Tapi benar ya Yan bahwa eh, apa ya keterangan saya tadi kalau
nggak hati-hati bisa terjerumus orang ke jihad itu ya, ngerti nggak? Yang jadi ya valid, pendapat Ayan valid. Gitu. Ada lagi Ayan? Iya, cukup saya pikir ya. Saya pikir ya kira-kira nanti jadi ada inilah ada pencerahan baru ya. Terus, Mhm, mhm, mhm. Jadi kalau kita lihat dari hubungan antara hawa nafsu dan jihad itu, hakikatnya kalau hawa nafsu dorongan batin menuju ke senangan sesaat. Kalau jihad itu perjuangan menahan dan mengarahkan kebenaran. Musuhnya kalau hawa nafsu diri sendiri. Kalau musuh jihad itu diri sendiri dan kekuatan luar, gitu ya. Ini saya bacain ya. Kalau tujuannya untuk hawa nafsu itu memenuhi ego, kalau jihad itu untuk penyerahan total kepada Allah. Itu ya. Kalau akibat dari jika gagal, kalau soal hawa nafsu itu terseret dosa, ria, takabur. Tapi kalau akibat gagal di jihad itu menjadi rusak niat dan kehilangan pahala. Seperti itu. Jadi memang ada kaitannya, tapi nggak 100% engage gitu ya. Tapi kalau saya lihat melawan hawa nafsu itu sebenarnya foundation yang pertama. Karena Allah di dalam Quran sebut surga itu kan suci sekali ya, yaitu yang dibikin langsung Allah ya. Dibikin kalau diibaratkan pakai tangan Allah, jadi langsung didesain Allah. Surga itu nggak mau menerima yang hatinya kotor. Ada kotoran sedikit nggak mau menerima. Bayangkan, ditolak gitu. Dan di, digambarkan di akhirat itu surga neraka itu kayak makhluk yang bisa ngomong, yang bisa punya pendapat. Kayak waktu Jahanam ditanyakan, ditanya, apa kamu udah penuh? Jawaban apa? Jawaban neraka apa? Kasih saya lagi, kasih saya lagi. Saya masih bisa nampung banyak, gitu nggak? Jadi punya pendapat. Surga juga punya pendapat. Jadi dia bilang bahwa yang punya apa? Dia nggak mau orang yang punya hati kotor masuk ke surga, ke dia ya, ke surga dia nggak mau, ya dah. Coba bayangkan sekarang ini ada orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya bersih, ya dah, ya dah. Yang bersih itu akan gampang ngerjain perintah-perintah Allah, ya dah. Jadi sekali lagi jahadu itu benar ya, yang tidak hanya melawan hawa nafsu, tapi itu adalah langkah pertama yang sangat penting, yang mutlak, ya dah. Kemudian kembangan-kembangan yang lain itu tambahan. Gimana iya, ya? Yul. Iya, mungkin boleh saya tanya dikit lagi ya. Mengenai apa yang kita penyakit hati gitu ya, yang tadi yang apa dari mata, dari ini apa Hmm. namanya. Nah, itu dari 25 itu, dari 25 itu kan ada ininya sumber-sumbernya. Untuk solusinya ada nggak yang ngambil dari Al-Baqarah 153? Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin gitu ya. Mhm. Nah, ada yang ininya nggak ada obatnya dari situ nggak ya? Dari ayat itu loh ya. Wasta'in bisa beri wasalah ya. Ya kita Yang lari, Pak maksudnya ini ya obatnya gitu ya. obatnya ya ada nggak yang yul di situ masuk di situ nggak? Kalau nggak ada harus dimasukin itu. Ah, ah. Ya Itu kalau bagus menurut saya. ya kalau nggak ada ini kan sebenarnya saya masukin. Tapi kalau nggak ada harus dimasukin itu. Ah, ah. Ya karena Soalnya itu iya, soalnya itu kan ini itu sebetulnya memang 153 sampai 153, 54, 55, 56, 57 ya kalau nggak salah. hmm, Itu satu satu memang satu apa eh, satu siklus kehidupan ya. hmm, Jadi satu siklus kehidupan itu artinya manusia itu diberitahulah bahwa sebetulnya clue-nya itu untuk apa apa supaya hatinya itu bisa apa tadi tidak apa tidak sakit itu salah satunya kita
clue-nya itu adalah kita sabar, eh, sabar dan sholat ya, sholat dan sabar ya itu ya. Apa maksudnya itu sobri wa sholah, mungkin dan sholah atau sabar dan sholat atau sabar ya seperti itu kira-kira. Tetapi di 154 dikatakan itu juga ilmu pengetahuan bahwa misalnya kalau orang yang meninggal di jalan Allah itu mati itu sebenarnya tidak mati, artinya untuk meneguhkan jiwa. Terus kemudian juga di 155-nya katakan bahwa walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wan naqsi minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi memang selama hidup ini kita akan diberi cobaan, artinya tidak ada manusia yang luput dari cobaan ini. Jadi 155 itu akan walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi ada khauf itu ada ketakutan kita. Ada rasa takut, ada ketakutan. Dan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan seterusnya ya, kurang buah-buahan seperti itu. Itu dalam hidup itu rangkuman istilahnya itu periode suatu periode itu akan mengalami itu dalam kehidupan itu. Dan itu jadi artinya kita aware lah. Allah itu memberikan harus aware bahwa kita itu jangan lalai, jangan kalau kita kaya sekarang misalnya jangan katakan bahwa akan kaya terus gitu, akan aman terus, tidak akan tidak akan ada perang atau tidak ada sehingga seperti itu, tidak akan ada ini. Tetapi ada suatu masa di mana Allah memberikan kepada kita suatu ketakutan gitu. Iya benar. Jadi suatu periode yang suatu periode bahwa Allah memberikan itu. Jadi sehingga kita itu bisa tanggap ya. Insya Allah kita bisa tanggap. Artinya mungkin juga bisa tahan atau tidak tahan. Tetapi kalau kita sudah mengetahui bahwa kita itu dalam hidup kita ini suatu ketika itu akan mengalami seperti itu gitu. Atau yang sudah atau akan juga datang atau mungkin juga seperti itu. Tapi luar biasa seperti itu. Jadi ini mungkin menurut saya bagus juga dimasukin menjadi salah satu solusi gitu. Ya memang menarik sekali banyak sekali kan wasta'inu bisabri wassholah. Pertanyaannya adalah kenapa sabar dulu baru sholat kan? Wasta'inu bisolah wassabri kan bukan gitu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu kalau ada kesulitan tuh selalu begitu. Jadi, akhirnya terus sholat 2 rakaat. Nah, coba yang sabar dulu. Ya wasta'inu bisabri. Sabri itu apa sih? Menatih mengendalikan diri kan. Meninggalkan diri. Jadi kita diperintahkan Allah itu untuk melihat situasi dari diri kita sendiri dulu. Dari hablum minanas dulu, dari di kita sendiri. Setelah paham, tahu masalahnya segala macam. Kemudian kita setelah tahu kayak dokter. Diagnosa kita sakit. Setelah tahu sakitnya, oh sakit kanker, sakit ini. Baru nulis resep obatnya kan. Sholat di sini wasainu bisa beri wassalah itu resepnya. Karena kita orang Islam itu percaya bahwa petunjuk atau solusi segala macam dari Allah. Makanya disebutkan dengan setelah kita tahu diagnosa wassalah obatnya jalan keluarnya Allah. Makanya kalau kemarin waktu kembali lagi karena saya lagi sibuk dengan buku ya, saya pulang dari presentasi sama itu saya dikasih banyak sekali PR. Apa yang saya kerjakan? Saya pulang, saya istikharah, sholat 2 rakaat. Setelah ngitung, dan kalau di Quran terus diperintahkan kan kalau kita berdoa itu alutu atau make salah satu dari atau beberapa dari Asmaul Husna. Tahu kan? Dianjurkan kalau kita sholat itu kan kita meminta itu sesuatu yang khusus kan. Itu kita bisa minta apa? Minta rezeki ya kita pakai nama Asmaul Husna dari Allah yang pemberi rezeki. Pada saat itu beberapa bulan yang lalu saya tuh karena nulis buku itu diberi masalah, diberi pertanyaan banyak dan otak saya itu buntu kan. Saya
alutu atau meminta waktu berdoa istikharah itu Al-Fatah. Saya pakai nama Allah Al-Fatah. Tahu Al-Fatah, pembuka, pembuka. Ya, saya berdoa habis tahajud berdoa, saya berdoa, kemudian saya sholat, saya pakai Al-Fatah sama memanggil nama Al-Fatah. Saya minta diberi jalan keluar ya. Tahu nggak setelah terjadi itu paginya semua pertanyaan itu terjawab dan saya tulis di 300 halaman itu ya dah. Akhirnya dia ngomong apa? It's getting better and better gitu. Jadi begitu. Jadi setelah sabar, mengerti masalahnya, kemudian sholat. Saya sebenarnya sholat 2 rakaat karena ada istikharah tahu kan. Itu pakai Al-Fatah, saya minta dibukakan untuk menjawab pertanyaan ini. Diberi Allah, diberi Allah. Benar-benar karena apa? Yang saya tulis 300 halaman itu sesuatu yang belum saya pikir sebelumnya. 4 tahun saya bekerja di sini, baru setelah sholat itu saya dapat semua jawabannya itu di situ. Ya, jadi wasta'inu bisa biwasola itu real. Tapi penjabarannya adalah dari bisabri. Sabar itu kita pahami dulu. Kita itu masalahnya apa. Kemudian butuh apa. Nah, butuh apa itu dengan sholat dan pakai sebut nama-nama Asmaul Husna dari apa yang apa. Karena kita yakin hanya Allah yang bisa memberi solusi. Itu luar biasa itu. Malam itu saya luar biasa itu. Saya sampai kalau baca siapanya telak-telak tahu nggak? Telak-telak itu telak-telak nggak tahu si Salkit tahu telak-telak Kata-kata. ya Iya, iya, telak-telak lah. telak-telak. Pelongo-pelongo. Jadi kayak otak terbuka Al-Fatah, Al-Fatah. Coba nanti kalau ada masalah ya, apa Al-Fatah itu benar-benar pembuka. Bisa kelihatan semua, bisa kelihatan. Begitu itu saya tulis langsung 1 minggu itu 300 halaman. Ya, itu cerita. Jadi mekanisme doanya itu menyebut aja ya. Menyebut Ya, Al-Fatah, Al-Fatah, ya Allah Al-Fatah gitu. Fatah. Terus bahasa Indonesia aja ya Allah, ya kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Pokoknya intinya bahwa bukakanlah. Karena buntu kan. Nggak tahu ini jawabannya gimana, harus gimana. Padahal penting sekali kalau saya bikin salah. Nah, kayak itu Allah memberi. Allah memberi. Allah Itu itu suka. di sholat di ini mungkin di apa di duduk di antara duduk dua ada duduk di antara dua sujud ya. Kalau Warzuqni wafahni eh, wahdihni iya, wafini wafuani lah kira-kira. iya, iya, iya. Razukni wa'adini wa'afini Jadi wa'fu'an. warzuqni kan minta rezeki wahdini. Iya. Kalau Ya, kalau saya berdoa itu saya tidak tergantung ke lafaz nggak tergantung itu. Jadi lafaznya bisa macam-macam, tapi intinya adalah ya. ya. Jadi pokoknya kita fokus Allah tuh Al-Fatah. Allah tuh Maha membuka Ya. hati, membuka ini. Luar biasa loh, luar biasa kalau makanya saya bilang kita itu kayak umat Bani Israel waktu Nabi Musa, kita itu umat yang luar biasa. Kita itu sangat beruntung jadi orang Islam. Saya kasih tahu. Ya. Kita itu sangat beruntung jadi orang. Itu guru saya yang mentor saya juga bilang gitu. We are very lucky to be Muslim. Luar biasa. Kita itu orang sains ya, scientist ya. Kita suka analisa itu luar biasa kalau makanya bersyukuri benar. Makanya ini ya, ini yang 25 ini dikuasai benar. Dikuasai benar nih. Insya Allah nanti akan jadi. Dan ini surga itu ngelihat semua nih. Kalau kita munafik atau kita benci kebenaran, cinta pujian, malas ibadah, nggak akan dia mau terima. Suka adu domba, ghibah, marah berlebihan, nggak akan tuh surga mau. Coba nih diulang-ulang, dibaca, di ngerti nih. Ya, gitu. Monggo. Ada. Ah, memang saya kira ada perbedaan yang disebut oleh Yon dan itu bahwa orang yang berjuang sampai
mati syahid ya. Itu memang ada juga orang berjuang untuk ya melawan hawa nafsunya. Dua-duanya disebut syahid juga. Tapi kalau orang berjuang sampai dia mati syahid, maka sampai dia mati gitu ya, maka dia disebut syahid gitu ya, syahid. Dan orang yang mati syahid dalam berjuang di agama Allah itu, maka mereka itu matinya itu tanpa hisab. Nah, kalau kita melawan hawa nafsu, mungkin ya, misalnya kita dihisap gitu, ada hisapnya. Tapi kalau orang yang mati syahid dalam perjuangan seperti yang disebut ya yang tadi, ya dia fisabilillah di dalam itu, maka dia disebut mati syahid, dan mereka itu orang yang mati syahid itu otomatis tanpa hisap ya. Kalau setahu saya gitu ya. Nah, jadi memang yang lebih tinggi itu ya memang eh, apa itu eh, berjuang dalam menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa gitu. Sehingga itu yang nantinya kalau dia sampai menang dia dapat pahala, tapi kalau dia mati juga maka dia mati syahid dalam keadaan nantinya dia bebas dari siksa kubur, bebas dari apa, dia langsung nanti masuk surga tanpa hisab. Itu kira-kira mungkin pendapat saya gitu. Bedanya dengan kita, kalau kita ya dengan melakukan 25 ini ya, tapi kan tanda kalau kita mati ya mungkin bagus, husnul khotimah, tapi akhirnya nanti akan dari hisab gitu. Kalau menurut saya gitu. Itu ya mungkin tambahan dari saya. Di surat Yasin itu kan ada cerita yang orang yang dari luar kota masuk, terus kemudian dia dibunuh itu kan, dia cerita dia langsung masuk surga, dan maksudnya digambarkan dia di tempat yang enak kan, dia melihat umatnya. Ingat ya, baca apa artinya dari Yasin tuh kan, yang di ayat 20 atau berapa, sekitar segitu. Gitu kan gitu. Memang gampang kita memberi contoh apa jihad yang fisabilillah yang mati gitu ya, lebih gampang kan, karena ada wujudnya nih ya, kelihatan jadi syuhada tanpa hisab ya. Yang lebih susah kan kita ngelihat kalau jihad ke hawa nafsu kan, nggak jelas itu kan ya, justru yang nggak jelas itu yang jadi challenge kan ya. Tapi soal apa namanya, masalahnya kalau ya perang bener fisik kita nyari, kalau mau ya sekarang ke Gaza, Gaza nyari Netanyahu, bunuh dia. Nah itu tapi kan nggak Ya bisa. betul itu betul itu, bahwa kenapa umat Bani Israel itu maju dan dia itu tetap ada, tidak dimatikan Allah. Itu adalah pernah saya dapat dengar ceramah, itu memang ujian bagi manusia Islam. Kalau nggak ada orang Yahudi, nah, berarti nggak ada lawan bagi orang Islam, nggak ada akan mati syahid gitu. Karena itu memang sampai akhir, jadi sampai akhir dunia, walaupun nanti dibom Israel apa, dia akan tetap hidup gitu sampai dunia kiamat katanya. Karena itu akan tetap sebagai lawan bagi orang Islam gitu untuk menuju mati syahid itu. Itu ya salah satu saya dengar ya, Allah alam betul apa enggaknya gitu. Representasi dari iblis. Ya, betul. Masya Allah, kita nggak tahu. Tapi nggak semua orang Israel jelek ya, ada yang baik. Ya betul, nggak semua. Banyak yang bagus, tapi ada yang sebagian besar kayak gitu. Dari zaman nabi-nabi sebelumnya juga kayak gitu dia. Iya emang. Karena mereka pintar-pintar juga ya, dan turunannya ini sih ya, nabi-nabi. Iya. Ini Saukat udah ketiduran ya. Belum. 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 Oke, ada pertanyaan lagi? Nyimak. Ada lagi, Yan? Bagus apa? Bang, saya Halo? tertarik gini apa Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ya, itu kayaknya harus ada penjelasan lebih detail ya untuk Asmaul Husna.
Di Quran ada kan? Gitu. Jadi Quran ada disebutkan. karena dari situ pengalaman Jul tuh mungkin ada 99 ya. Di Quran ada loh. Tapi Apa? kan saya cuma baca gitu aja gitu. Oh enggak, itu di Quran dianjurkan kan Allah apa pakai nama-namaku kalau jadi apa namanya invoke with my name gitu loh, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kita mau apa minta cari jodoh kemudian Al-Fatah ya nggak klop kan, minta cari uang apa rezeki Al-Fatah kan nggak cocok. Jadi ada itu 99 itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Dan salah satu buku saya yang The Beautiful Islam 99 itu ternyata imbang. Jadi Allah itu eh, apa namanya Maha Rahman tapi juga apa namanya azabnya keras gitu. Jadi seimbang sekali gitu. Petunjuk tapi juga maha menyesatkan loh Allah itu. Allah itu maha berinjil tapi juga maha menyesatkan. Ya. Hati. Jadi seimbang gitu. Hati-hati melihat itu. Gitu. Iya, oke. Monggo kalau nggak ada Kang Tony, monggo ditutup. Baiklah, demikianlah kita telah mengikuti ya diskusi dan juga arahan-arahan ataupun dari Mas Yanto untuk mengenai masalah ujub, penyakit hati, dan juga beberapa ayat-ayat terkait dan contoh-contohnya. Semoga apa yang telah disampaikan itu dapat membawa kita kebaikan bagi kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita tutup acara diskusi dan juga ceramah atau juga apa tuh namanya ya mungkin lebih banyak diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.